Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Raffi Malik dan teman-teman saya Ernest Tirza Labdawara, Syafa Kamila, Ayumi Cindy Kapela, dan Lutfi Bo. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan hasil laporan proyek akhir sistem sensor dengan judul pengukuran flow aliran pada ventrimeter dengan menggunakan sensor tekanan MPS 20N0040D. Latar belakang. Pengukuran flow aliran merupakan salah satu proses penting dalam berbagai aplikasi industri dan pemantauan lingkungan. Ventometer adalah alat primer dalam pengukuran flow aliran yang bekerja dengan mendapatkan perbedaan tekanan. Dalam proyek ini, kita akan mengembangkan sistem pengukuran dan monitoring flow aliran pada ventometer menggunakan sensor tekanan MPS 20N0040D. Motivasi dari proyek ini adalah untuk mengoptimalkan pengukuran flow aliran dalam berbagai aplikasi, seperti pemantauan kualitas air, pengolahan limbah, dan pengolahan sumber daya alam, dan sebagai bentuk tugas untuk mata kuliah sistem sensor. Sistem ini akan memungkinkan pengguna untuk mengukur flow aliran dengan lebih akurat dan efisien, yang akan membantu dalam mengoptimalkan proses dan pengelolaan sumber daya alam. Permasalahan. Yang pertama, apakah sensor tekanan MPS 20N0040D dapat digunakan untuk mengukur flow aliran? Kedua, seberapa sensitif ventrimeter dengan menggunakan sensor tekanan MPS 20N0040D? Tiga, seberapa akurat pengukuran flow dengan ventrimeter berbasis sensor tekanan MPS 20N0040D? 4. Berapa resolusi ventrimeter dengan sensor tekanan MPS 20N0040D? 5. Berapa tentang kerja ventrimeter dengan sensor tekanan MPS 20N0040D? Tujuan. Pertama, mengetahui kapabilitas sensor tekanan MPS 20N0040D untuk mengukur flow aliran. Kedua, mengetahui sensitivitas ventrimeter dengan sensor tekanan MPS 20N0040D. Tiga, mengetahui operasi ventrimeter dengan sensor tekanan MPS 20N0040D. 4. Mengetahui resolusi ventrimeter dengan sensor tekanan MPS 20N0040D. 5. Mengetahui rentang kerja ventrimeter dengan sensor tekanan MPS 20N0040D. Setelah itu, mari kita tinjau prinsip kerja ventrimeter, yaitu alat mengukur laju fluida berdasarkan tekanan yang dihasilkan oleh gerakan fluida. Alat ini mengikuti prinsip Bernoulli, di mana peningkatan kecepatan fluida menyebabkan penurunan tekanan. Rumus dasar yang digunakan dalam percobaan ini melibatkan persamaan kontinuitas dan perhitungan tekanan. Berikut adalah persamaan kontinuitas dan juga perhitungan tekanan yang digunakan pada proyek akhir ini. Ketika mendesain ventrimeter, petunjuk ISO 51674-2003 harus diikuti dengan seksama. Desain ini melibatkan elemen-elemen seperti masukan silinder, konvergen kerucut, tenggorokan silinder, divergen kerucut, dan bidang penghubung. Rasio antara diameter masukan dan diameter tenggorokan, serta detail-detail lainnya memainkan peran kunci dalam desain ventrimeter ini. Proyek ini juga melibatkan penggunaan sensor tekanan MPS 20N0040D. Namun, perlu diingat bahwa datasheet dari sensor ini perlu dikalibrasi secara manual. Kesalahan informasi terkait kisaran tekanan menegaskan pentingnya kalibrasi untuk memastikan akurasi hasil pengukuran. Terakhir, kita akan membahas manometer YouTube, alat mengukur tekanan berbentuk tabung. Berikut adalah fotonya. Nah, prinsip kerjanya melibatkan perbandingan nilai keluaran voltase dari sensor dengan pengukuran tekanan pada manometer. Setelah proses kalibrasi, dilakukan pengukuran aliran air dengan sensor tekanan MPS 20N0040D. Ventrimeter dihubungkan dengan selang yang terhubung dengan sensor flow pasaran dan keran pada sisi yang lain. Dihubungkannya sensor flow pasaran bertujuan untuk membandingkan hasil pengukuran flow air menggunakan sensor tekanan. Sensor tekanan dihubungkan dengan pipa kecil pada ventrimeter. Pada saat proses pengukuran, posisi ventrimeter dan pipa haruslah rata. Kode Arduino ini digunakan untuk memprogram kedua sensor tekanan dan sensor flow. Pertama-tama, dituliskan label yang digunakan pada proyek ini. Lalu, dilakukan deklarasi dan inisialisasi pada variabel-variabel dan pin-pin yang digunakan. Pada fungsi pulse, pulse_flag bertambah ketika sensor flow mendeteksi pulse. Dalam fungsi setup, pin sensor flow ditetapkan sebagai input, komunikasi serial dimulai, interupsi dipasang ke sensor aliran, dan akan ada output bahwa kalibrasi sedang dilakukan. Pada fungsi loop, rata-rata dari sensor HX711 dibaca dan dihitung. Begitu juga dengan nilai tekanan dan laju aliran. Offset kalibrasi diperbarui setiap 50 iterasi pertama. Fungsi ADC_2_P mengubah pembacaan ADC menjadi tekanan menggunakan parameter kalibrasi. Pada kode hasil didapat dalam satuan liter per menit, sedangkan rumus yang digunakan adalah meter. Hal ini dapat diatasi dengan menyamakan satuan 3 per second tersebut dengan cara mengalih hasil yang didapatkan dari output Arduino dengan 60.000. Dari pengukuran, didapatkan rata-rata perbedaan sebesar 3,15% yang menunjukkan bahwa sensor tekanan dapat mengukur flow pada ventrimeter dan menghasilkan data yang akurat.
Untuk melakukan kalibrasi venturimeter, pertama-tama dilakukan kalibrasi daripada sensor MPS 20N0040D. Hal tersebut bertujuan agar mengetahui parameter-parameter penting dari setiap sensor karena datasheet yang diberikan oleh manufakturer kurang lengkap. Proses kalibrasi dilakukan dengan membandingkan hasil keluaran MPS 20N0400D dengan manometer, di mana manometer dapat mengukur pressure sehingga kita dapat melakukan permodelan keluaran dari sensor dengan pressure. Pertama-tama, salah satu ujung manometer dihubungkan secara paralel dengan bukaan MPS dengan T-junction sehingga memiliki tekanan yang sama. Di tengah-tengah T-junction akan digunakan jarum suntik sebagai input tekanan agar tekanan stabil dan dapat diukur dari manometer maupun MPS. Kemudian, nilai ADC dan perbedaan tinggi antar tabung manometer akan diambil dan akan dilakukan plot terhadap kedua variabel tersebut dengan nilai ADC sebagai sumbu X dan delta tinggi pada manometer sebagai sumbu Y. Hasil akan menunjukkan bahwa plot yang dihasilkan linear, sehingga rumus P sama dengan ρ2 dikurangi ρ1, G delta berlaku. Kemudian, respon ADC dari sensor MPS dilihat. Sensor MPS menggunakan ADC HX711B yang menguatkan sinyal sebanyak 128 kali dan memiliki resolusi 24 bit, sehingga kita dapat membuat hubungan antara respon sensor dalam volt atau milivolt sebagai 5 dikalikan dengan X dibagi dengan 128 dikali 2 pangkat 24 dikurangi 1, dengan X adalah hasil pembacaan dari rata-rata ADC dan keluaran akan menjadi perkiraan nilai output dari MPS 20N0040D sebelum dikuatkan sehingga akan dalam milivolt. Kemudian akan dilakukan plot antara VR sebagai keluaran dari sensor sebagai sumbu X dan P sebagai sumbu Y. Hasil P dapat dilihat dari data awal yang didapatkan dengan rumus yang telah disebutkan sebelumnya. Setelah itu, analisis dilakukan pada grafik tersebut dengan regresi linear dan akan dibandingkan berdasarkan rumus P sama dengan VR per S plus B per S, di mana S adalah nilai sensitivitas sensor. Sehingga pertama kita dapat nilai parameter pertama, yaitu offset, dengan P sama dengan 0. Lalu, sesuai dengan datasheet dari sensor MPS, nilai sensitivitas dari sensor akan dinyatakan dalam rentang 50 volt atau sensitivitas sama dengan 50 mV per Y kilopascal. Sehingga Y adalah 50 dibagi dengan S. Selanjutnya, untuk mencari akurasi permodelan matematis yang telah dibuat dari regresi linear, akan dilakukan perbandingan keluaran tekanan jika nilai ADC dimasukkan ke rumus regresi tersebut dengan pembacaan manometer sehingga didapatkan parameter akurasi. Dari rumus yang sama, dapat kita tentukan batas atas dan batas bawah tekanan yang dapat diukur dengan sensor dengan memasukkan nilai VR min sama dengan 0 dan VR max sama dengan 5 per 128 dikali 2 pangkat 24 minus 1, kira-kira pada 39 mV. Dari nilai-nilai tersebut akan ditentukan rentang kerja tiap sensor dan jika dibagi dengan jumlah nilai diskret ADC akan didapatkan resolusi dari sensor itu sendiri, yang lebih lanjut akan didapatkan resolusi dari venturimeter. Kemudian dapat ditentukan pula batas atas dan batas bawah kerja venturimeter sehingga kita dapat mendapatkan rentang kerja dari venturimeter tersebut. Jadi kesimpulan dari pengukuran flow aliran pada venturimeter dengan menggunakan sensor tekanan MPS 20N0040D adalah: yang pertama, venturimeter dengan sensor tekanan dapat digunakan untuk mengukur flow jika aliran air yang digunakan memenuhi venturimeter. 2. Sensor yang digunakan pada masukan venturimeter memiliki sensitivitas 50 mV per 29,63 kPa dan sensor yang digunakan pada tenggorokan venturimeter memiliki sensitivitas sebesar 50 mV per 31,16 kPa. 3. Venturimeter yang dibuat memiliki akuransi relatif hingga 7%. Keempat, venturimeter memiliki resolusi hingga 0,2284 L per menit. Venturimeter memiliki batas bawah pengukuran sebesar 0,2284 liter per menit dan batas atas pengukuran sebesar 21,99 liter per menit, serta rentang kerja sebesar 21,76 liter per menit. Lalu untuk saran atas percobaan yang telah kami lakukan adalah melakukan pengecekan pada sambungan saluran manometer dan venturimeter untuk mencegah terjadinya kebocoran. 2. Agar proses kalibrasi lebih akurat, manometer dapat dibuat dengan pencetakan 3D dengan skala untuk menggunakan pengukuran ketinggian manometer.